Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan yang mustahil bisa kita hitung dan bisa kita ukur. Maka sepatutnya lah kita memuja dan memuji hanya kepada Allah untuk setiap kebaikan yang ada dalam kehidupan kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, tolak ukur kita dalam berbuat kebaikan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan tercurahkan pula kepada para sahabatnya, keluarganya, juga kepada kita selaku umatnya yang setia meniti sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, yang mana ayat ini sering kali kita dengar. Ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal kebaikanlah maka hendaknya kalian berlomba-lomba. Ramadan merupakan bulan penuh kebaikan dan keberkahan. Jika di hari-hari biasanya saja Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berlomba dalam beramal salih, maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan berbagai macam pahala. Bulan yang di dalamnya diampuni berbagai macam dosa. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan bulan yang di dalamnya terdapat satu malam, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita mengenalnya dengan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sia-siakan Ramadan. Ramadan sesaat lagi beranjak pergi meninggalkan kita. Amalan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bacaan Al-Quran kita? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, fal hasanatu bi asyri amsalihha, wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif lam mim bernilai 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika kita membacanya di hari-hari biasa. Bagaimana jika kita membacanya di bulan Ramadan? Tentu pahalanya semakin besar lagi, semakin berlipat ganda lagi. Maka marilah kita di bulan diturunkannya Al-Quran ini senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya dengan membaca Al-Quran setiap saat dan setiap kesempatan. Alhamdulillah, putra-putri kita di Pondok Pesantren Modern Al-Jumhuriyah
saat ini mungkin hampir seluruhnya sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran, yang mana mereka rutin setidaknya 2 juz, bahkan ada yang 5 juz satu hari, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu, karena ada yang 3 hari sudah khatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita selaku orang tuanya yang seharusnya menjadi sosok terdepan memberikan contoh bagi buah hati kita? Maka saya mengingatkan pada diri saya khususnya dan para jamaah sekalian, mari kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena pahalanya begitu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus berlomba-lomba setelah tentunya puasa Ramadan. Jangan sampai kita batal di bulan Ramadan kali ini ya tanpa uzur syar'i, tanpa rukhsah yang dibenarkan. Maka kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, didasari keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jangan lupakan juga sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini adalah sholat malam di bulan Ramadan sebagai pengganti tahajud kita. Ya, seseorang yang mungkin selama 1 tahun tidak bisa tahajud, maka Allah berikan kemudahan untuk tahajud di awal malam, yaitu sholat tarawih. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Hadirin jamaah Facebookiyah, a'zani Allah wa iyyakum. Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Maka dari itu saya mengingatkan, hendaknya kita senantiasa mengencangkan doa kita di bulan Ramadan, terkhusus di waktu menjelang berbuka dan di waktu saat kita bersyahur. Karena kedua waktu itulah waktu yang amat sangat mustajab di bulan Ramadan. Hadirin jamaah a'zani Allah wa iyyakum. Kita mungkin kadang berpikir, apa sih tanda puasa saya ini diterima? Bagaimana Allah menerima puasa atau amalan ibadah saya yang lain? Para ulama menjelaskan bahwa tanda diterimanya puasa adalah dengan meningkatnya amal soleh di bulan setelah puasa itu berlalu. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Alamatun ala qabuli shaumi Ramadan, tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Fa innallaha ta'ala idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu amal salih ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Dia menerima amalan seorang hamba, termasuk puasa yang kita lakukan saat ini, adalah dengan meningkatnya amalan solih setelah bulan puasa ini berlalu. Maka kita lihat, apakah setelah bulan puasa kita menjadi pribadi yang lebih baik, akhlak kita semakin baik, baik akhlak kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menyia-nyiakan segala apa yang Dia perintahkan. Begitupun sosial kita atau hubungan kita sesama manusia, apakah kita semakin baik? Apakah lisan kita menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kita tidak lagi menggibah, kita tidak suka lagi menjelekan orang lain, atau kita mengungkit aib atau keburukan orang lain. Maka tandanya adalah apabila amalan kita meningkat setelah bulan Ramadan, atau kita konsisten dalam kebaikan,
itu merupakan pertanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, output daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan, yaitu agar kamu bertakwa. Ternyata akhir atau garis finish daripada kita berpuasa adalah menjadikan diri kita pribadi yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah hafizakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbarnya. Perlu kita ketahui bahwa mimbar Nabi SAW itu memiliki 3 anak tangga. Di tangga yang pertama beliau mengatakan amin, di tangga yang kedua beliau mengatakan amin, dan di tangga yang ketiga beliau mengatakan amin. Ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah, maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bima amanta ya Rasulullah, engkau barusan mengamini apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan atani Jibril, bahwa Jibril mendatangiku dan beliau berdoa kepada Allah untuk 3 hal, maka aku mengaminkannya. Jibril berdoa, rogimaan, celaka seseorang yang apabila dia menemui Ramadan dan Ramadan itu berakhir, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengatakan amin. Kemudian yang kedua, celaka seseorang yang apabila dia menjumpai orang tuanya dalam keadaan tua atau sepuh dan dia tidak berbakti sehingga Allah tidak menjadikannya masuk ke dalam surga, maka aku mengatakan amin. Dan yang terakhir, celaka seseorang apabila namamu wahai Muhammad disebutkan dan dia tidak bersolawat kepadamu, maka aku mengatakan amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Jibril mendoakan kecelakaan bagi siapapun yang menjumpai Ramadan, tapi dengan sejuta kebaikan di bulan Ramadan, dengan sejuta keberkahan di bulan Ramadan, tidak menjadikan dirinya pribadi yang bertakwa sehingga Allah tidak mengampuni dosanya, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang amat sangat merugi. Maka sungguh orang tersebut merupakan orang yang sangat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikabulkan? Karena yang berdoa adalah Jibril alaihissalam, makhluk Allah terbaik yang berada di atas langit, dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW, makhluk Allah terbaik yang ada di permukaan bumi. Maka tentunya kita harus merasa khawatir, jangan-jangan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja kita juga jangan mengecilkan harapan, terus berharap agar Allah mengampuni dosa kita ketika Ramadan ini berakhir dan Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan ini berakhir. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi mungkin yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan umumnya kepada hadirin yang menyaksikan siaran langsung ini atau siaran tunda ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlomba dalam hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Marilah kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Marilah kita meningkatkan lagi sholat-sholat sunnah kita di bulan Ramadan ini. Marilah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Marilah kita tersenyum di bulan Ramadan ini. Jangan menyepelekan tersenyum. Tersenyum itu adalah sedekah. Tabassamu kaliwajhi ahika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Jika di bulan selain Ramadan saja tersenyum itu ibadah, maka terlebih lagi di bulan Ramadan. Manfaatkan segala kebaikan di bulan Ramadan, jangan sia-siakan
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kelak nanti di akhirat ada seseorang yang akan memasuki surga bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena infaknya, tapi ada seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga karena dia menyingkirkan duri dari jalan sehingga duri tersebut tidak mengganggu manusia. Inilah faidah daripada kita tidak menyia-nyiakan, tidak mengecilkan amalan sekecil apapun, tapi bisa jadi amalan tersebut menjadi amalan yang menjadikan kita wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa melakukan amalan saleh sekecil apapun dan jangan menyepelekan amalan saleh sekecil apapun, karena barangkali amalan itu menjadikan diri kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.